What is up teman-teman, balik lagi bersama saya Bang Korea dalam segmen ada apa ya? Sekarang di Korea Selatan lagi ada satu isu yang bikin banyak orang marah besar. Seorang biksu ditangkap lagi karena mabuk sambil nyetir. Dan ini bukan pertama kali, bukan kedua kali, bukan ketiga kali, tapi keempat kalinya. Dan di saat yang sama, publik Korea juga masih belum lupa dengan kasus seorang pengemudi mabuk yang menabrak turis Jepang di Seoul sampai meninggal dunia. Makanya sekarang setiap ada berita drunk driving di Korea, reaksinya bukan lagi ya udah orang bikin salah, tapi lebih ke berapa nyawa lagi yang harus jadi korban. So hari ini gue pengen bahas satu topik yang sebenarnya kelihatan sangat simple, yang seharusnya simple, tapi menjadi masalah berabad-abad di Korea. Drunk driving, alias menyetir dalam keadaan mabuk. Dan mungkin kalau di Indonesia sebagian orang masih melihat ini sebagai ya salah sih, tapi selama nggak ada kecelakaan ya udah. Nah kalau di Korea Selatan beda. Mindset itu udah berubah total. Publik Korea makin lama makin melihat drunk driving sebagai tindakan yang nyaris setara dengan calon pembunuhan. Sama seperti orang yang sedang pegang pisau. Dan dua kasus yang baru-baru ini viral benar-benar menunjukkan kenapa sentimen ini muncul. Satu kasus tentang seorang biksu yang terus mengulang pelanggaran drunk driving. Dan satu lagi tentang pengemudi mabuk yang membunuh turis Jepang di tengah Seoul. Dua kasus yang berbeda tapi ketika digabung mereka menggambarkan satu hal yang sama. Korea sudah capek dengan budaya drunk driving. Jadi kita mulai dari kasus pertama. Menurut laporan dari sumber hukum di Korea, seorang biksu berusia sekitar 50-an tahun dijatuhi hukuman penjara 8 bulan oleh pengadilan distrik Suwon. Hakim yang menangani kasus ini bernama So Jin-won. Dan yang cukup penting, setelah putusan dibacakan, dia langsung ditahan saat itu juga. Kasus ini terjadi pada Juli tahun lalu di kota Naju, Provinsi Jeolla Selatan. Menurut penyelidikan, si biksu ini sebelumnya menghadiri acara memorial untuk kepala kuil yang meninggal dunia. Setelah acara itu selesai, dia minum bersama kenalan-kenalannya. Setelah itu, dia menyetir pulang sendiri. Nah, dan pastinya, kalau dalam budaya Korea, itu funeral ceremony pun ya, di dalam rumah duka pun pasti ada soju yang tersedia. Jadi minumlah si biksu ini. Tapi bukannya biksu nggak boleh minum ya? Correct me if I'm wrong in the comment down below. Nah, jadi dia nyetir pulang sendiri. Dan sebenarnya jarak yang dia tempuh tuh nggak jauh ya, Tems. Hanya sekitar 200 meter. Tapi di Korea, begitu lu mabuk lalu nyalain mobil dan bergerak, itu tetap dihitung drunk driving penuh. Mau dekat di rumah, di depan rumah ada warung kek ya, mau di seberang jalan kek, itu tetap terhitung drunk driving. Dan kadar alkohol dalam darahnya saat itu tercatat 0,172% BAC ya, blood alcohol content. Buat konteks, batas pencabutan SIM di Korea Selatan adalah 0,08%. Jadi kelihatan ya, 0,08% itu harus dicabut dan dia minum sampai kadar alkoholnya 0,172. Perbedaan yang sangat besar. Jadi kadar alkoholnya lebih dari 2 kali lipat batas revoke license, pencabutan SIM. Artinya secara hukum dan kondisi tubuh, dia dianggap mabuk berat. Tapi alasan utama kasus ini viral sebenarnya bukan cuma karena dia mabuk sambil nyetir. Dan ternyata bukan karena dia seorang biksu juga. Masalahnya adalah ini pelanggaran keempat. Dia sebelumnya pernah kena kasus drunk driving tahun 2004, lalu 2008, lalu 2020, di mana dia bahkan sempat dijatuhin hukuman 2 tahun penjara dengan masa percobaan 3 tahun karena kasus drunk driving juga. Dan ternyata bukan cuma itu, dia juga punya riwayat berkali-kali nyetir tanpa SIM antara tahun 2009 sampai 2012. Ada yang cuma denda, ada yang hukuman percobaan, ada juga yang sampai hukuman penjara. Jadi ketika publik Korea membaca berita ini, reaksinya langsung keras banget. Karena di mata mereka, ini bukan lagi orang kilaf, tapi repeat offender. Orang yang berulang kali melakukan kejahatan. Dan karena pelakunya seorang biksu, kemarahan publik makin besar. Kenapa masyarakat Korea begitu sensitif terhadap drunk driving? Jawabannya sebenarnya berkaitan dengan perubahan besar yang terjadi beberapa tahun terakhir. Karena dulu budaya minum di Korea itu ekstrim banget. Minum dengan rekan kerja, minum dengan atasan, minum saat acara keluarga. Bahkan seperti tadi gue udah jelasin, minum di acara duka itu bukan sesuatu yang aneh.
Alkohol itu benar-benar embedded dalam budaya sosial Korea. Dan dulu ada semacam toleransi sosial terhadap orang yang sedikit mabuk. Tapi semua ini berubah setelah beberapa kasus fatal yang bikin publik shock. Salah satunya adalah tahun 2018 ada seorang pemuda Korea bernama Yoon Chang-ho. Dia baru 22 tahun, seorang tentara Korea Army yang sedang menjalani tugas di KATUSA. Ya, KATUSA adalah Korean Augmentation to the United States Army. Program kerjasama militer Korea dengan tentara Amerika Serikat. Dan menurut banyak orang yang mengenalnya, dia anak muda yang masa depannya cerah banget. Tanggal 25 September 2018, dini hari Yoon lagi berdiri di crosswalk bersama temennya di daerah Haeundae, Busan. Dan ini pas dia lagi liburan atau cuti dari militernya. Mereka cuma lagi nunggu lampu lalu lintas. Lalu tiba-tiba seorang pengemudi mabuk menabrak mereka. Dan Yoon terpental sampai sekitar 15 meter ke udara dan mengalami cedera kepala yang sangat parah. Dia akhirnya dinyatakan brain dead dan meninggal dunia beberapa minggu kemudian pada November tahun 2018. Dan itu setelah sempat koma. Dan pengemudi yang menabraknya saat itu punya kadar alkohol sekitar 0,134%. Jauh di atas batas legal. Tapi yang bikin kasus ini jadi turning point nasional bukan cuma tragedinya, melainkan reaksi teman-teman Yoon setelah kejadian itu. Karena mereka menolak kematian Yoon dianggap sekedar kecelakaan mabuk biasa. Mereka membuat petisi nasional ke Blue House, kantor kepresidenan Korea saat itu, dan inti pesan mereka sangat kuat. Drunk driving bukan kecelakaan, ini pembunuhan. Kalimat itu benar-benar nempel di masyarakat Korea sampai sekarang. Petisinya mendapat ratusan ribu tanda tangan dan kemarahan publik meledak secara nasional. Bahkan Presiden Korea saat itu ikut turun tangan dan mengatakan bahwa Korea harus menghapus budaya permisif terhadap drunk driving. Dan dari situlah akhirnya muncul revisi hukum yang dikenal publik sebagai Yoon Chang-ho Act, Undang-Undang Yoon Chang-ho. Setelah itu hukuman DUI diperketat. DUI artinya driving under influence, menyetir sambil keadaan mabok. Standar kadar alkohol diperkecil dan yang paling penting, cara masyarakat Korea melihat drunk driving berubah total. Sekarang di Korea kalau artis atau public figure kena DUI, karirnya bisa langsung hancur. Acara TV dipotong, iklan dicabut, kontrak dibatalkan. Karena publik mulai melihat drunk driving bukan sebagai kesalahan pribadi, tapi tindakan yang bisa membunuh orang lain kapan saja. Dan sebenarnya ketakutan masyarakat Korea terhadap drunk driving itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Karena belum lama ini juga ada kasus lain yang bikin publik Korea shock banget. Seorang pengemudi mabuk di Seoul menabrak 2 turis asal Jepang. Seorang ibu dan anak perempuannya saat mereka sedang menyeberang di crosswalk di Dongdaemun. Dan kasus ini tragis banget. Ibunya meninggal dunia sementara anak perempuannya mengalami luka yang membutuhkan sekitar 6 minggu perawatan. Menurut pengadilan, si pengemudi sebelumnya minum 3 botol soju sebelum akhirnya menyetir. Dan kadar alkohol dalam darahnya tercatat 0,212%. Jadi bahkan lebih tinggi dibanding kasus biksu tadi. Dan yang bikin kasus ini makin menyakitkan secara emosional adalah fakta bahwa keluarga ini baru sampai dari Osaka di hari itu juga. Mereka datang ke Korea untuk liburan singkat 3 hari 2 malam. Mereka habis belanja di Dongdaemun Design Plaza, DDP, dan sedang menuju Naksan Park, Naksan Gongon untuk menikmati Fortress Trail terkenal di Seoul. Lalu kecelakaan itu terjadi. Jadi buat banyak orang Korea ini bukan cuma kecelakaan biasa. Ada rasa malu nasional juga karena korban adalah turis asing yang datang menikmati Korea. Tapi justru kehilangan nyawa di sana. Dan akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada si pengemudi. Dan di sini Thames, netizen Korea meledak. Karena banyak netizen merasa hukuman 5 tahun itu terlalu ringan. Dan komentar-komentarnya keras banget. As usual ya netizen Korea. Drunk driving sampai bikin orang mati tapi cuma 5 tahun itu dibilang hukuman berat. Itu mah pembunuhan. Kenapa dibilang ada hukuman beratnya? Karena di judul beritanya ditulis pengemudi kena hukuman berat. Yang menurut gue juga gak masuk akal sama sekali. Ada juga yang nyindir hakim kalau putusannya kayak gini terus sama aja bilang ke orang-orang, ya udah lanjut aja mabuk nyetir. Dan juga ada komentar yang bilang, Pak Hakim coba dong muncul di TV dan jelasin kenapa cuma 5 tahun. And then ada komentar sarkastik yang viral juga. Di negara kita kalau bunuh orang pakai mobil malah hukumannya lebih ringan ya. Nah dari komentar-komentar itu kelihatan banget kalau kemarahan publik Korea sekarang bukan cuma ke pelaku. Tapi mulai mengarah juga ke sistem hukumnya. Karena banyak orang merasa hukuman DUI fatal di Korea masih belum cukup memberikan rasa takut.
Tapi di sisi lain, pengadilan sebenarnya memang mempertimbangkan beberapa faktor yang meringankan. Pelaku mengakui perbuatannya, dia membayar settlement sekitar 350 juta won, dia membantu biaya pemulangan jenazah dan pemakaman korban, dan yang cukup mengejutkan, sebagian publik Korea, keluarga korban sendiri dikabarkan menyatakan bahwa mereka tidak ingin pelaku dihukum terlalu berat. Nah, justru bagian itu bikin diskusinya makin ribet lagi. Karena muncul pertanyaan, kalau keluarga korban sudah memaafkan, apakah hukuman tetap harus berat demi kepentingan publik? Atau tujuan hukum memang seharusnya fokus pada rekonsiliasi? Dan ada satu komentar netizen Korea yang menurut gue menarik banget karena dia membandingkan Korea dengan Jepang. Dia bilang di Jepang dulu pernah ada kasus tahun 99 di mana 2 anak perempuan meninggal gara-gara pengemudi mabuk. Publik Jepang waktu itu marah besar karena hukumannya dianggap terlalu ringan. Akhirnya hukum direvisi. Dan setelah itu kasus kematian akibat drunk driving di Jepang bisa dihukum sampai maksimal 30 tahun penjara. Dan menurut komentar itu, sejak Jepang memperberat hukuman, angka kematian akibat drunk driving turun drastis. Dan dia bilang juga dari sudut pandang orang Jepang, hukuman di Korea sekarang mungkin terlihat memalukan. Bahkan komentarnya cukup ekstrim sampai bilang image Korea sebagai negara maju dan taat hukum bisa terlihat cuma luarnya doang. Kalau hukuman seperti ini terus terjadi. Menurut gue komentar barusan penting banget karena menunjukkan satu hal which is ekspektasi publik Korea terhadap hukuman drunk driving sekarang sudah jauh lebih tinggi dibanding sistem hukumnya sendiri. Dan itu yang bikin frustasi publik makin besar. Karena beda beberapa detik aja, kasus biksu tadi yang tidak menimbulkan korban bisa saja berubah jadi tragedi seperti kasus turis Jepang ini. Nah sekarang kita coba balik ke kasus pertama tadi, di mana biksu yang drunk driving. Karena pelakunya adalah seorang biksu ya. Di Korea meskipun negaranya modern banget, figur agama tetap punya ekspektasi moral tinggi. Dan biksu biasanya diasosiasikan dengan hidup sederhana, disiplin diri, meditasi, dan pengendalian diri. Makanya ketika ada biksu terlibat skandal, reaksi publik sering lebih besar dibanding warga biasa. Karena publik merasa ada pengkhianatan terhadap image moral. Dan ini bukan pertama kali figur agama di Korea kena kontroversi ya. Beberapa tahun terakhir ada cukup banyak kasus yang bikin publik mulai skeptis terhadap institusi keagamaan. Ada pemuka agama kena kasus uang, ada yang kena skandal seksual, ada yang kena penyalahgunaan kekuasaan. Jadi pas muncul berita biksu drunk driving 4 kali, banyak orang langsung melihatnya sebagai bagian dari masalah yang lebih besar. Walaupun tentu saja penting dibedakan bahwa ini tindakan individu ya, bukan representasi semua biksu atau semua umat Buddha Korea gitu ya. Nah karena internet kadang suka generalisir, satu orang bikin salah, semua institusi ikut diseret. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah hukumannya cukup? Nah ini jadi debat besar di Korea sekarang. Kasus pertama pelanggaran keempat tapi hukumannya 8 bulan penjara. Kasus kedua korban meninggal dunia tapi hukumannya 5 tahun. Dan di internet Korea mungkin banyak orang yang mulai mempertanyakan apakah hukum DUI masih terlalu ringan. Karena kalau dilihat dari reaksi publik sekarang banyak orang sebenarnya ingin hukuman jauh lebih berat untuk repeat offender dan kasus fatal. Dan di sisi lain, pengadilan Korea tetap mencoba mempertimbangkan banyak faktor sekaligus. Riwayat kriminal, tingkat alkohol, apakah ada korban, apakah pelaku mengakui kesalahan, apakah ada settlement dengan keluarga korban. Jadi mungkin jangan sampai kita framing seolah-olah hakim asal kasih hukuman ringan tanpa pertimbangan. Karena dalam sistem hukum Korea, faktor-faktor yang gue bahas barusan memang diperhitungkan. Walaupun opini publik sekarang cenderung jauh lebih keras dibanding pendekatan hukum formalnya. Ada satu detail dari kasus biksu tadi yang menurut gue menarik banget. Dia cuma nyetir sekitar 200 meter. Dan detail ini justru bikin banyak diskusi di Korea. Karena ada orang yang bilang kalau cuma 200 meter kenapa nggak jalan kaki aja. Banyak pelaku di UI merasa deket doang. Masih sadar kok. Padahal kemampuan mengambil keputusan mereka sendiri sebenarnya sudah terganggu karena alkohol. Dan ironisnya banyak kecelakaan fatal justru terjadi dekat rumah. Makanya hukum di UI di banyak negara nggak terlalu peduli soal niat. Karena pastinya niat kita pulang dan istirahat ya. Yang dilihat adalah resiko.
Karena begitu seseorang mabuk lalu memegang setir, potensi bahayanya sudah ada. Menurut gue sekarang sedang ada perubahan sosial yang besar yang terjadi di Korea, yang sedang terjadi di Korea. Dulu budaya minum itu sangat dinormalisasi. Sekarang masyarakat mulai mempertanyakan kenapa budaya menyetir setelah mabuk masih terus ditoleransi. Dan menurut gue ini sangat menarik karena Korea sekarang punya budaya shame publik yang sangat kuat terhadap DUI. Kadang sampai brutal banget. Sekali kena kasus drunk driving, nama lu bisa diingat bertahun-tahun. Tapi di sisi lain, kasus biksu tadi juga menunjukkan bahwa rasa malu sosial dan hukuman hukum belum tentu cukup menghentikan perilaku berulang. Karena kalau seseorang sudah 4 kali melakukan hal yang sama, mungkin masalahnya lebih besar dari sekedar kurang dihukum deh. Bisa jadi ada masalah alkoholisme, bisa jadi juga ada masalah lingkungan sosial yang menormalisasikan minum berat. Dan itu yang kadang hilang dari diskusi internet. Internet suka banget mencari villain ya, pelaku. Padahal realitas manusia sering lebih susah daripada cuman bilang, ini salahnya ya. So, dua kasus ini sebenarnya menunjukkan dua sisi berbeda dari masalah yang sama. Satu kasus menunjukkan repeat offender yang terus mengulang kesalahannya. Satu lagi menunjukkan konsekuensi fatal yang benar-benar merenggut nyawa orang. Dan di tengah semua ini, Korea sekarang sedang berada di fase di mana masyarakatnya makin keras terhadap drunk driving. Memang harus seperti itu. Bukan cuma karena hukum, tapi karena publik sudah terlalu sering melihat tragedi yang sebenarnya bisa dicegah. Kalau menurut lu pada gimana? Apakah hukuman drunk driving di Korea sekarang masih terlalu ringan atau justru tekanan sosial di Korea sudah terlalu ekstrim? Dan menurut lu apakah budaya minum di Korea sendiri ikut menjadi akar masalah dari semua ini? Terima kasih sudah nonton sampai sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen down below untuk nonton berita dan cerita yang gue bawain dari Korea. Annyeong, apa kata dunia?